Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oni Malase, NPM 2109100195. Saya dari kelas F, Prodi PGSD dan Fakultas FKIP. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya sebagai dosen pengampu, yaitu Bu Juliana. Kami disuruh untuk membuat video dan menceritakan pengalaman yang menarik, bisa melalui pantun, melalui puisi, dan bercerita seperti ini. Saya memilih metode untuk bercerita. Judul yang saya ambil yaitu Pengagum Rahasia saat SMA, di mana saya sekolah di SMA swasta Kesuma Indah, Padang Sidempuan. Di sini ada seorang cowok, dia itu jurusan IPA. Dia jurusan IPA 1 dan saya jurusan IPS. Nah, awal pertemuan kami di saat 17 Agustus 2019. Di situ saat dia mengikuti saat itu dia mengikuti Paskibra dan saya datang untuk menonton. Lalu pertemuan itu di saat teman-teman saya minta foto kepada dia, saya hanya diam saja dan melihatnya dari jauh. Dia itu orangnya terlihat cuek, dingin, dan gak mau tahu. Dia itu anak basket, anak voli. Intinya di SMA itu bisa dibilang banyak yang menyukainya, dari kakak kelas, adik kelas, seangkatan. Namun saya di situ hanya melihatnya saja dari jauh dan belum merasakan apa-apa. Lalu lanjut, setelah pulang dari Paskibra, dia menyapa saya dan mengajak saya untuk foto bersama. Di situ saya masih malu-malu. Namun dia berkata, "Kamu nggak usah malu-malu. Nanti kalau seandainya kamu nggak berfoto sama saya, nanti kamu nggak bisa tidur," seperti itu. Namun saya masih kurang merespon dan akhirnya saya juga mengiyakan untuk berfoto dengannya. Hari-hari berlalu, saya dan dia sering jumpa di saat jam pelajaran, di saat jam istirahat, dan saat pulang sekolah. Kami sering berpas-pasan antara aku dan dia, mau dia ke kantin, mau dia pulang, mau ke kamar mandi, atau kemana saja. Kami sering berpapasan, namun tidak saling menyapa. Hari-hari terus berputar dan berlalu. Saya dan dia sering menatap dari jauh. Kisah ruangan dia IPA 1 dan ruangan saya IPS 1 jaraknya ada 2 ruangan, namun lorongnya sama. Di situ saya sering melihat dia melihat ke arah ruangan saya. Namun di situ saya masih kurang mengerti ya, kurang memahami. Saya masih belum berfokus terhadap dia. Namun semakin hari dia selalu melihat ke arah lorong kelas kami IPS 1 dan saya juga diam-diam mencari tahu siapa sih yang dilihat dia. Dia nengok-nengok ke sini, dia lirik-lirik ke sini, dia lirik siapa ya? Namun saya masih kurang merespon, tapi saya diam-diam mencari tahu ke arah mana tatapan matanya. Akhirnya saya menyadari bahwasanya tatapan itu menuju ke saya, karena di saat itu tidak ada siapa-siapa di samping saya, cuma saya sendiri. Ya wajarlah kalau misalnya seseorang melihat kita pasti langsung merasa dia melihat saya. Apalagi ketika kita melihat sekeliling kita tidak ada siapa-siapa, ya pasti kita akan merasa bahwa itu pasti kita yang dilirik dia. Beberapa bulan berlalu, saya ikut perlombaan voli
Di situ dia diam-diam ngelirik saya. Lalu saat pertandingan dia berada di samping lapangan dan menyemangati saya. Semangat Onima, seperti itu. Namun situ saya kaget, dia kan orangnya terlihat cuek, dingin, kok mau dia menyapa saya seperti itu. Namun saya hanya senyum saja, walaupun dalam hati saya tersipu malu. Lanjut, saat saya memandu senam hari Jumat, dia berada di barisan paling belakang. Namun saat saya maju untuk memandu senam, dia langsung ke barisan pertama. Nah, di situ dia melihat saya langsung mencari tahu siapa sih yang dilihatnya, apa orang lain. Ternyata tidak ada siapa-siapa di samping saya, cuma saya. Dan akhirnya saya baper. Terus berlalu, hari-hari berlalu, kami selalu melirik-melirik. Tatapan kami selalu berpapasan. Bisa dibilang dia sering curi-curi pandang ke arah kelas kami, dan saya pun seperti itu. Setelah itu dia memberanikan diri untuk menyapa saya. Dia selalu menyapa saya di saat berpapasan, mau ke kantin, mau jumpa di lapangan basket, atau saat pulang sekolah, dia selalu menyapa saya. Dia menyapa saya itu berlangsung selama 6 bulan. Namun saya masih belum terlalu menanggapi, karena saya tahu bahwasanya dia cuma menganggap saya biasa saja. Dan setelah dia menyapa saya selama 6 bulan, akhirnya dia berhenti. Dan saya merasa ada yang kurang. Biasanya dia selalu menyapa saya. Lalu hari-hari berlalu, dia melihat dia lagi bermain basket di lapangan basket, lalu menatap saya dari luar, di luar lapangan basket, dan menatap ke arah ruangan saya. Di situ teman-teman kelas saya berkata, dia melihat siapa dalam kelas kita? Namanya nggak usah disebut ya weh. Siapa tahu orangnya nonton. Lalu teman-teman saya berkata, dia melihat siapa? Cowok itu ngelirik siapa dalam kelas kita? Namun situ saya pun merasa bahwa dia melihat saya, namun saya nggak boleh kebaperan, nggak boleh GR. Akhirnya saya diam saja. Lalu di saat perayaan Natal, dia itu bertugas dan saya juga bertugas. Di situ saya bertugas sebagai penari, dia bertugas sebagai bawa persembahan seperti itu. Lalu dia duduk di belakang saya. Di situ kita hampir berbicara, namun masih belum berani mengungkapkan. Hari-hari terus berlalu. Ini saya menceritakannya dari hari ke hari, setiap apa yang saya alami dan saya rasakan dan yang terjadi selama saya di SMA itu. Saya menyimpan rasa terhadap dia selama 3 tahun guys. Jadi saya menceritakan yang di saat-saat tertentu saja ya. Lalu setelah itu, setelah hari Natal, kita saling menatap, seakan-akan dia ingin foto bersama saya juga ingin berfoto bersama dia. Namun tidak ada yang berani, hanya saling menatap dari jauh-jauhan. Begitulah hari-hari berlalu, saya dan dia hanya bisa saling melihat dari jauh, saling menatap, saling senyum-senyuman, hanya sebatas itu. Akhirnya tiba saatnya. Saat itu saya tinggal di asrama, dia tinggal di kos. Lalu dalam asrama itu saya mempunyai sahabat dekat, teman dekat, sahabat, yaitu bernama Angelica Sisilia Situmorang dan Desiana Pinta Mendrova. Nah, di situ saya sering bercerita terhadap mereka tentang cowok yang selalu saya jumpai, selalu berpapasan dengan saya, senyum-senyuman saya. Saya ingin bercerita terhadap mereka, dia suka nggak ya sama saya, karena dia selalu ngelirik, selalu senyum. Saat itu dia menyapa. Namun teman-teman saya berkata, kamu nggak usah kebaperan, dia itu tipenya tinggi,
dia aja orangnya cuek, nggak mungkin. Akhirnya teman-teman saya menyadarkan saya, dan saya pun berkata, udah, mungkin teman-teman sahabat saya mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya saya berusaha untuk tidak baper terhadap dia, namun dia selalu menunjukkan sisi lembutnya terhadap saya. Akhirnya jujur saya suka terhadap dia, baper, dan saya selalu mengingat dia sampai dia itu terbawa dalam mimpi. Lalu foto pertama kita saat 17 Agustus 2019, saya mencucikan foto itu dan melengketkannya di buku harian. Saya menyediakan buku harian. Saya udah terbiasa menulis buku harian dari SD sampai SMA. Nah, di situ saya membuat foto tersebut dan selalu menceritakan setiap hari yang saya lalui di buku harian itu. Terlebih-lebih buku itu berisi tentang dia, karena hampir setiap hari kita selalu berpapasan, selalu senyum, selalu kadang-kadang menyapa, malu-malu kucing, seperti itu. Lalu suatu saat itu teman saya sakit. Pertama sakit itu Angelica, dia demam. Setelah itu saya dan Pinta merawat dia. Namun beberapa hari setelah itu Pinta ikut terkena demam juga, dan saya merawat keduanya, dan saya akhirnya tertular demam juga. Nah, di situ kita sama-sama libur, kita bertiga sama-sama tidak ke sekolah. Teman saya Angelica, dia itu kena infus, dia berobat, dan teman saya Desiana Pinta pulang kampung, dan kampung saya jauh, dan saya memilih untuk tetap di asrama putri. Di situ saya selalu dijaga, dirawat sama kakak kelas saya bernama Kak Meidan Nirwanasi Hombing. Nah, selama seminggu itu teman saya di kampung, teman saya yang satu di rumah sakit, dan saya masih di asrama. Saya hanya selalu mengandalkan minyak putih, mengandalkan obat-obatan biasa aja untuk mengurangi panas. Namun penyakit saya itu selalu kumat gitu, demam saya selalu kumat. Akhirnya 1 minggu berlalu, di saat saya ingin menerima krisma, saya Katolik, saya ingin menerima krisma. Di saat itu, saat hari Minggu, saya menerima krisma, dan saya udah dikukuhkan dan sah untuk menerima krisma. Saat sesi foto-foto, di situ saya kurang tersenyum, namanya juga orang sakit kan. Lalu di situ dia ada. Lalu temannya, dia punya teman, melambai-lambaikan tangan, dan saya melihat. Lalu si cowok yang dekat sama saya ini, yang saya suka ini, senyum, kayak seakan-akan menyuruh saya untuk tersenyum saat sesi foto. Akhirnya melihat dia, saya langsung tersenyum. Lalu setelah acara sesi foto, saya pun pulang ke asrama. Lalu orang tua saya mengirim uang obat saya, uang bulanan saya. Lalu pengirimannya melalui bapak guru. Tiba-tiba si cowok ini membelikan obat demam untuk saya. Lalu sore-sorenya sekitar jam 4 dia mengantar ke asrama putri. Nah, itu keajaibannya sepertinya obat itu obat keajaiban. Karena apa saya bilang berkata demikian? Karena setelah sore-sore itu dia memberikan obatnya, saya meminumnya sorenya. Lalu besok paginya demam saya udah turun, saya langsung sembuh. Mustahil kan? Seperti seakan-akan obat itu obat cinta. Lalu setelah itu
Saya pun ke sekolah. Dia pun mendatangi saya dan berkata, apakah kamu sudah sembuh? Saya berkata, puji Tuhan saya sudah sembuh. Nah di situ saya tapi saya menepaskan perasaan saya, mungkin dia hanya sekedar bertanya sebagai teman. Lalu setelah itu teman saya satu kelas saya itu berteman dengan si cowok tadi. Kita misalkan aja cowok yang saya sukai itu bernama A, teman saya dalam kelas saya itu bernama B. Nah, si B ini berkata terhadap saya, obat yang dibeli si A itu untukmu ya? Iya, untuk saya. Emang kenapa ya? Lalu si B ini berkata, bah, Onimah, kalau tokukian itu obat untukmu, gak mau aku. Nah, kenapa rupanya? Soalnya semalam itu dari jam 1:30, jam 1:30 sampai jam 4 kami keliling berbagai apotik untuk mencari obat dan 3 macam itu. Saya sudah berkata kepada teman saya si A ini, sudahlah, ngapain kamu paksakan untuk mendapatkan obat itu? Namun dia bersikeras, tidak, saya harus mendapatkan obat itu. Ternyata obat itu untukmu. Pantaslah dia sesemangat itu untuk mendapatkan obatnya. Nah, mendengar itu saya pun cukup seperti apa ya? Cukup tersentuh gitu. Lalu saya pun bercerita terhadap teman-teman saya, terhadap Angel dan Pinta. Lalu mereka berkata, gak usah baper, mungkin dia disuruh sama orang tuanya atau seperti apa. Akhirnya saya menepaskan perasaan itu lagi. Lalu walaupun sebenarnya dalam hati udah kayak mana ya, nggak terungkapkan. Lalu saat hujan, teman saya si B tadi memberikan jaket kepada saya. Saya pun langsung menerima aja. Saya memakai jaketnya. Nah, setelah pulang sekolah jam 1:30, saya berpapasan dengan cowok si A ini. Lalu si B meminta jaket itu kepada saya. Setelah dia meminta jaket itu, dia memberikannya kepada si A dan si A langsung memakainya. Saya kurang tahu lah bahwasanya jaket itu punya si A. Saya berpikirnya jangan-jangan si B ini sengaja minjamkan jaket si A ini kepada saya. Namun saya masih sudahlah, mungkin itu kebetulan saja. Walaupun sebenarnya dalam hati, gimana sih. Lanjut, saat itu kami rekoleksi ke pantai, ke Pandan. Di situ saat rekoleksi itu kami hanya saling menatap seperti biasa, tidak menyapa sama sekali. Kami pun jumpa dan berbicara satu sama lain, hanya canggung, malu-malu gitu. Akhirnya saat rekoleksi itu kita jumpa, kita duduk sama, lalu dia selalu menatap saya, mau apapun dia diam-diam melirik saya pun demikian terhadap dia. Di situ jujur aja saya udah betul-betul suka sama dia, namun saya tidak tahu seperti apa perasaan dia terhadap saya. Lalu saat malam ada acara pertemuan ramah tamah terhadap diakon-diakon, teman saya si B tadi meminjam jaket saya. Saya langsung refleks memberinya. Lalu saya tak sengaja melihat cowok si A di depan saya, jaraknya agak jauh. Dia melihat saya memberikan jaket saya itu terhadap teman saya si B. Dia seakan-akan gak terima. Akhirnya dia membuka jaketnya dan memberikan terhadap temannya. Saya kayak gak terima melihatnya. Akhirnya saya ambil kembali jaket saya dari teman saya, dan dia juga seperti itu. Dari situ udah timbul pertanyaan, dia kayak mana sih sebenarnya, seperti itu. Akhirnya
beberapa hari, 3 hari di situ berlalu. Saat pulang kita sesi foto-foto. Di situ saya ingin foto bareng sama dia, namun saya tidak berani. Tapi teman saya mengajak saya foto sama Angel. Angel ini kebetulan dia satu kelas sama lalu akhirnya kita foto, bentuknya ini. Akhirnya kita foto. Setelah itu saya sangat senang dengan foto itu, dan saking saya suka terhadap dia, saya mencucikan foto itu dan melengketkannya ke buku harian saya. Hari-hari terus berlalu, kita hanya seperti itu, selalu saling melirik, walaupun saling berpapasan, saling diam-diam curi-curi pandang, sampai akhirnya saya tamat SMA dan dia juga tamat. Lalu sampai sekarang saya masih saya tamat SMA dan dia tamat SMA. Kita sama-sama tamat tanpa ada sepatah kata pun. Akhirnya perpisahan. Di situ saya tidak mengetahui apakah dia memiliki perasaan yang sama terhadap saya, apakah dia merasakan apa yang saya rasakan. Namun sampai akhirnya tamat dan betul-betul nggak berjumpa lagi dan betul-betul beralih ke universitas, akhirnya saya berpikir mungkin selama ini dia hanya ngebaperi aja, semacam PHP gitu. Dia hanya memberi harapan palsu, dan mungkin saja saya yang terlalu baper. Tapi siapa dulu sih cewek mana yang gak baper jika cowok tersebut bersikap demikian, selalu diam-diam curi-curi pandang, selalu senyum-senyum. Semua pasti cewek merasakan demikian. Saya juga yakin pasti cewek mana pasti akan baper terhadap cewek. Dari situ saya simpulkan dari pengalaman saya, walaupun saya tidak berharap sih jadian sama dia, saya cuma ingin mengetahui seperti apa dia terhadap saya, seperti apa perasaan dia terhadap saya. Saya cuma ingin mengetahui itu aja. Namun saya dapat simpulkan dari cerita saya itu bahwasanya dia hanya sekedar memberi harapan saja, ngebaperi. Mungkin dia hanya sebatas ngebaperi aja, mungkin bukan cuma saya sebagai korban, mungkin masih ada yang lain, dan saya salah satu korbannya, dan saya yang terlalu terbawa perasaan terhadap sikapnya. Namun dari kisah itu saya dapat menyimpulkan bahwa walaupun saya bukan siapa-siapa dia, namun saya mendapat pengalaman, bisa dibilang pengalaman saat SMA itu pengalaman paling indah, paling unik, paling menarik, yang sangat terkesan jikalau diingat. Nah dari situ saya juga langsung menutup hati dan bisa bilang kurang percaya lagi sama cowok. Selama saya mengagumi dia, selama saya menaruh perasaan terhadap dia itu bukan banyak sih, ada 1, 2, 3 orang cowok yang mengungkapkan perasaannya, yang mendekati saya, namun saya menjauhi itu karena saya betul-betul terfokus sama si cowok tersebut. Namun setelah saya mengetahui sampai kita tamat dia belum ada respon apapun, akhirnya saya membuang rasa itu jauh-jauh. Namun itu menjadi pengalaman menurut saya sangat menarik, sangat unik, kisah SMA saya yang sangat lucu, sangat indah jikalau diceritakan kembali. Berbulan-bulan berlalu sampai akhirnya kita berjumpa lagi di Medan saat bulan 7 ya, bulan 7 atau bulan 8.
antara bulan Juli atau Agustus. Di situ kita jumpa lagi, dan situ kita sudah saling berani untuk berbicara, tidak secanggung saat SMA. Di situ saya masih melihat tatapan dia yang masih sama seperti dulu, masih malu-malu dan masih canggung. Saya juga sudah melepaskan perasaan itu, jadi saya jujur masih agak canggung, namun saya melepaskan itu. Jadi demikian yang saya ceritakan tentang pengalaman saya, yang menurut saya itu sangat menarik, sangat lucu jikalau diingat. Kisah SMA, kisah putih abu-abu yang sangat terkesan jikalau diingat. Baiklah guys, demikian cerita saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata-kata saya. Semoga dari cerita saya teman-teman semua bisa mendapatkan motivasi atau bisa mendapatkan penghiburan. Itu aja sih. Oke guys, makasih, bye bye.